Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur RKSB dan pemirsa YouTube channel Suara Hati. Segala puji dan syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya bagi kita semua. Tak lupa juga sholawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan kita, baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dulur-dulur RKSB kita jumpa lagi di kajian Islami Hikmah Petang, dan senang saya Raka Firdaus bisa kembali hadir menemani Anda, juga ditemani oleh ini guru saya, Masya Allah, kakak saya, kakak kita semua, sahabat dan dai kita Kang Dani Japajaib. ya, Sehat Kang, assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah saya Kang Raka. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan padat masih bisa meluangkan waktu ya Kang. Iya, jangan disebut guru atau izin saya. Ya, malah saya yang merinding Kang. Malah saya yang merinding gitu Kang. Aduh. Ketika bicara guru, masya Allah, kok saya di dekat kita, dulu RKSB ya. Iya. Dan pemirsa channel Suara Hati ini guru ya, gimana pun juga guru. Serasa punya teman kita, alhamdulillah Kang. Baik Kang Dani, alhamdulillah. Tentu ini kan juga acara yang insya Allah memasuki episode kedua ya Kang. Setelah minggu lalu bahasan kita, alhamdulillah juga animo pendengar dan penonton juga alhamdulillah cukup baik Kang. Ini tema-temanya masih ada kaitan dengan keimanan dan rasa syukur nih Kang, sepertinya nih Kang. Jadi ini ada masukan, ada juga apa ya, bisa jadi pertanyaan secara tidak langsung dari pendengar dan juga pemirsa channel YouTube-nya Suara Hati Kang, merujuk salah satu ayat dalam Al-Quran, tentu saja surat Al-Taubah ayat 105. Izin mohon koreksi kalau ada pengucapan yang salah Kang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadunna illa alimil ghaib wasyahadati fayunabiukum bima kuntum ta'malun. Ini kirang langkung Kang, atos nate dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah Kang, ini ada kaitan dengan ini Kang, permintaan bahasan rejeki ini Kang, menjemput rejeki, mencari rejeki. Kumaha cenah Kang Raka atuh ada tuntunan Islam teh kalau bicara bab rejeki gitu ya. Jangan-jangan saya itu salah mengartikan atau salah meniatkan atau salah mengikhtiarkan. Karena umumnya Kang ternyata di publik itu Kang, bab menjemput rejeki ini sudah menjadi sesuatu yang sangat apa ya Kang, viral gitu ya. Trending. Nah, ulah ikhtiar ngajemput rezeki mah. Nah, Kang kirang langkung bahasnya gitu Kang. Nah, cuma memang bab rezeki itu kan juga luas ya Kang. Kumaha Kang? Numut Akang, menurut Akang nih Kang. Mangga Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Masya Allah Kang Raka. Tentang rezeki, wah ini mah memang viral terus, trending, selalu trending lah ya. Dari kecil, dari semenjak kita tahu duit lah ya, udah trending kumaha cara mendapatkan rezeki itu. Tapi saya pengen menginikan dulu Kang, yang dimaksud dengan rezeki itu apa? Apakah nih mau dipersempit aja rezeki teh berupa material saja, berupa uang saja gitu ya, berupa penghasilan saja, berupa nafkah saja? Karena kalau di dalam Islam yang dimaksud rezeki itu ya berteman sama orang soleh seperti Kang Raka, rizki mempunyai istri yang soleha, rizki anak yang soleha, hafiz Quran, rizki gitu ya, terus diberi kesehatan, rizki gitu, bisa pergi ke sana ke sini gitu, itu rizki. Nah, mau yang mana? Pasti yang trendingnya teh gitu ya. Saya nggak tahu Kang, saya tidak mau bersangka-sangka ya. Tapi kalau saya nangkap maka sinyal-sinyalnya gitu. Sinyal-sinyalnya. Kalau bab rezeki itu selalu identik dengan sesuatu yang nampak gitu nampak, kan. Anu katampi, ya, yang wujudna. Nafkah berarti bisa jadi uang salah satunya. Salah satunya ya. Itu poin pisah aja. Poin pisah. Jadi singkatnya apa-apa. Menjemput uang gitu ya. Menjemput uang. Ya. Kan. Nggak apa-apa. Seperti itu lebih spesifik gitu kan. Betul Kang. Jadi kalau orientasi kita mah ya, saya mah ingin menariknya dari awal. Tugas kita ada teh ya, tugas kita hadir di dunia ini apakah untuk mencari rezeki atau untuk apa gitu ya. Kalau merujuk kepada firman Allah gitu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di garis bawahinya ibadah. Jadi kita jangan melupakan dulu tugas utama kita dulu. Tugas utama kita teh ibadah. Nah, ibadahnya seperti apa supaya Kang kalau ibadah ini ditarik kemana gitu, kitanya tetap orientasinya tuh hanya kepada Allah, hanya kepada hari akhir gitu ya, hanya kepada hari akhir, hari akhirat itu yang lebih panjang, yang lebih lama gitu. Itu masa depan kita. Kita berbicara rezeki itu pasti kan berkenaan dengan masa depan kan. Masa depan kita pengen selamat, masa depan kita pengen sukses gitu. Nah, kalau ditarik ke situ ibadah, maka saat kita mencari rezeki, saat kita menjemput rezeki juga di dalam diri kita teh udah apa ya, motivasinya teh ibadah gitu. Saya mah bismillahirrahmanirrahim, ayeuna angkat keluar bismillah lillahi ta'ala. Ya Allah, niat abdi keluar dinten ieu, niat saya keluar rumah hari ini untuk menjemput rezeki. Apakah menjemput rezeki itu sudah pasti? Walau alam, kita mah hanya ikhtiar saja keluar rumah gitu ya. Meskipun misalnya kita berikhtiar menemui, bisa-bisa ya menemui si A, tetapi rezeki atau Allah memberikan rezeki itu dari si B gitu. Kalau yang dimaksud dari pintu A gitu, dari si A, terus dikasihnya dari si B, apakah itu sebagai rezeki kita juga apa tidak gitu? Kita mau mengakui itu tidak gitu. Dan saya mah maksana kasih A, iya mah lain rezeki bonus gitu cenah mainannya. Nah makanya Kang, saya pengen menarik ke ibadah itu supaya kitanya nggak capek Kang Raka. Kalau kita hanya mengejar dunia saja, hanya mengejar rezeki saja, hanya mengejar materi saja gitu ya, kita teh akan capek. Karena apa? Kalau kita semakin mengejar dunia, nggak akan dapat. Kalau dapat juga nggak akan banyak. Kalau banyak juga nggak akan puas. Kalau puas juga waktunya udah habis, ajal keburu tiba. Jadi kita tidak bisa menikmati Nah, masalahnya kalau aja sudah tiba, kita mau menikmati apa ke depan? Kita mau berbekal apa? Kalau kita tadi landasannya tidak ibadah. Tetapi kan sekarang mah nikmat Kang, kalau misalnya kita mencari rezeki itu bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tos saya mah ya Allah keluar bumi dinten keluar rumah hari ini adalah hanya karenamu. Kalau engkau tidak memerintahkan saya untuk berikhtiar, untuk berusaha untuk menjemput rezeki yang engkau berikan kepadaku,
Dan mau keluar bumi saya mah, tuh di bumi weh. Makanya dalam salah satu ayat pun juga ditegaskan tadi bahwa ujungnya Iya. berserahlah ya lamun urang tos. Iya, iya betul. Allah tos ngaturnya kan. Betul, Allah itu sudah menjamin rizki kita saat kita dilahirkan teh sudah beserta rizkinya Kang, sudah beserta penghidupannya, sudah beserta segala sesuatu yang diperlukan sama kita gitu. Tapi masalahnya gitu ada perbedaan Kang dalam mencari rizki. Nah, saya mah keluar mencari rizki ini ingin supaya saya dapat ini, atau saya butuh ini. Mana yang ditimbang-timbang, mana keinginan atau kebutuhan? Saya jadi ingat terakhir kita Nah, gitu. Jadi kita cenah anu dibutuhkan Ya. atau anu dipikahoyong. Nah, gitu. Sekalian jadi pertanyaan itu kan. Nah, gitu. Kok bisa beda begitu ya kan? Bisa dong Kang, kalau misalnya keinginan Kang, kalau misalnya beda antara keinginan dan kebutuhan. Ingat, kebutuhan mah insya Allah sudah dijamin sama Allah. Kebutuhan untuk apa? Untuk memfungsikan kita diciptakan sama Allah itu untuk apa? Kembali lagi ke atas bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Segala sesuatu kebutuhan kita untuk beribadah sama Allah itu mah sudah dijamin sama Allah. Yakin, sudah dijamin sama Allah. Kebutuhan ibadah teh apa saja? Ibadah tuh bukan cuma ibadah makhluk, tetapi ya maksudnya zakat, sholat, puasa gitu ya. Bukan cuma itu, tetapi ibadah-ibadah lain, berbuat baik kepada orang, terutama yang berkaitan sama rezeki yang berupa material nih ya, infak, zakat. Itu teh kan perlu uangnya, perlu materinya gitu untuk disampaikan dalam rangka beribadah. Kalau kita tidak diberikan itu sama Allah rezekinya gitu, ya bagaimana kita mau menunaikan ibadah kita? Makanya diharuskan juga bekerjalah gitu ya. Iya, bekerjalah. Karena iya kan, habis kadang saya suka nemu ruang diskusi gitu Iya, iya. dengan sahabat-sahabat lama. Iya. Entah itu dalam konteksnya pengajian atau Iya. hanya obrolan biasa. Iya. Ada istilahnya begini kan, tapi punten ya, Ya, mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian orang yang kufur nikmat ya kan. Alhamdulillah, ayah punten ya, Ya. ada kamu kak, Ya. tuhnya Allah mah saking gubageurna urang tengah lengkah, gua nggak keluar rumah aja, Oh. rezeki nyamperin gua, Oh. lewat tangan lu, itu tuh di Betawi kan. Ya, ya. Rasanya kadang Ya. semerenung kan ya. Ya. Iya. Ya. Tapi apa betul juga rezeki itu datang seperti itu gitu kan? Iya. Artinya pertanyaannya adalah rezeki tadi apakah itu kebutuhan atau keinginan apa? Ya, Ya, keinginan keinginan atau atau kebutuhan. kebutuhan gitu. Ya, ya. Nah kalau kebutuhan mah tadi betul ya kan? Ya. Sudah mencukup. Sudah mencukupi, pasti sudah menjamin. Tetapi kalau keinginan bedanya begini Kang, kita sudah punya handphone satu. Wah, iya mah handphone-nya awak jelek nih, kurang bagus ya, kurang besar ini memorinya gitu. Pengen handphone satu lagi. Padahal sudah punya handphone. Tetapi pengen handphone satu lagi. Dan bukan handphone ini diganti, tetapi handphone saya pengen dua. Untuk apa dua-dua? Aya we alasannya teh. Ada aja alasannya, karena untuk ini, untuk itu. Padahal handphone hanya untuk berkomunikasi, satu juga cukup. Atau misalnya kita pengen motor, atau misalnya saya mah dulu pernah koleksi jaket Kang. Jadi itu ya, nah ini mah potret diri Kalau saya koleksi sendiri. banyak berarti itu kan? Iya, yang namanya koleksi pasti banyak. Masa. Itu keinginan, cenderung kepada nafsu gitu ya. Saya teh punya segala macam jenis jaket Kang. Baik jaket favorit gitu ya, yang sakunya banyak, yang kargo, karena saya teh berpendapat gitu, aduh repot lah bawa tas, mendingan segala macam di sini charger, di sini handphone, di sini dompet, di sini semua teh sudah ada di jaket gitu. Jadi mau panas menterang-mentereng saya mah tetap pakai jaket, dah karena Kargo tuh yang sakunya banyak ya. iya, dah karena semua ada di jaket Tapi itu bukan gitu. serakah ya kan? Bukan serakah. Astagfirullah. Iya gitu ya. Iya. Iya, iya. Serakah juga mungkin ya. Karena setelah itu punya yang dari kulit. Lihat lagi jalan-jalan, beda warna, beda bahan. Saya harus pengen lagi memiliki jaket itu Kang. Padahal saya sudah punya jaket. Jaket beli lagi. Alasannya ada aja. Oh yang kemarin mah sakunya 4, ini mah 3. Ini mah unik, ininya melintang, ini bahannya juga kemarin mah kulit, sekarang mah parasit. Sekarang mah ini ada yang katun, lebih enak. Ada aja alasan untuk saya bisa mengkoleksi jaket. Tetapi setelah itu apa gitu? Ya, itu mah cuma keinginan saya aja terus. Padahal kalau misalnya dana untuk jaket, dan jaketnya juga bukan jaket murah Kang.
kalau misalnya jaket itu ya diubah menjadi zakat gitu ya, jaket untuk zakat itu kan, masya Allah, mungkin keberkahan saya akan bertambah lagi gitu untuk ininya, karena orientasi saya sudah bukan dunia lagi, sudah bukan penampilan lagi. Penampilan saya mah yang harus diperbaiki saat ke masjid, jangan mau jaket ke masjid atau ribet asa kumaha gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya orientasinya kita hanya dunia saja, kita akan capek kan, akan capek, dan seperti tadi itu tidak akan pernah ada ujungnya. Tidak akan pernah ujungnya, ada ujungnya. Manusia itu kan makhluk yang tidak pernah puas. Mohon, ya kalaupun, nah, yang betul, yang siapa yang bisa memuaskan kita? Hanya Allah. Allah akan memberikan rezeki kepada kita sampai kamu puas, itu janji Allah. Sampai kamu puas, aku akan berikan rezeki itu kepada. Nah, bagaimana supaya kita bisa puas, supaya kita mengenal rasa puas itu? Ya, harus terkoneksi dengan yang memberi kita rezeki, Kang. Rezeki maya wa rizqukum wa ma tu'adun wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sebab-sebab turunnya rezeki itu ada di langit. Jadi kalau kita terkoneksi sama yang memiliki langit gitu kan, insya Allah rezeki kita mah sudah dijamin, mau apa juga, dan kita akan diberikannya sampai puas gitu. Tetapi ya tadi yang ikhtiar itu benar, ada sebuah kisah kan gini, pada satu masa gitu ada imam, ada suatu tempat dan imam saling berpendapat gitu, dan ada murid yang berpendapat, tuh lihat katanya, rezeki teh nggak usah dicari, Allah sudah menjaminnya. Seperti tadi Kang Raka, untung ada lu Kak, wah rezeki datang kepada gua gitu ya. Nah itu teh Kang, ada sebuah kisah begini dalam sebuah masjid gitu ya, dan setiap kali itu datang orang-orang yang memberikan infak makanan segala macam gitu ya. Dia dua sahabat ini ngetes, so coba lihat ya bahwa rezeki itu pasti akan dapat gua mah. Dia yang seorang ngumpet di balik lemari kan di masjid itu, ngumpet di balik lemari, yang satunya tetap aja ada di majelis gitu. Berbaur, gitu ya, berbaur, dan dia dapat makanannya itu, alhamdulillah satu kali. Yang di belakang yang nyumput nggak dapat nih, ada bohongan nyumput karena gitu tidak ya, berbaur dia. Karena tidak berbaur. Udah hari kedua dapat lagi, hari ketiga dapat lagi. Udah hari ketiga yang di belakang itu, aduh saya nggak dapat ininya, terus mulai berasa gitu ya laparin, sampai akhirnya dia gitu, batu gitu ya, sinyal gitu ya. Iya, jadi si yang memberi makan, mengirim makanan, loh, ternyata masih ada orang di belakang ini, iya ada, iya betul katanya ada, oh ini dan kamu sudah berapa lama sih? Ini sudah 3 hari. Oh jadi kemarin belum dapat gitu ya? Iya, sampai hari ya sudah tuh dikasihin lah jatahnya dia gitu. Karena memang, nah dari situ hikmah dari situ kan memang usaha sekecil apapun, rezeki itu kita memang harus dijemput, harus menjemput, harus berusaha gitu. Dia dengan hadir di majelis itu tetap terlihat sama orang yang memberikan infak makanannya itu gitu. Nah dia pun usahanya apa tuh? Usahanya dehem. Dan kalau nggak gitu mah dia nggak akan. Dehem. Iya. Itu pun ikhtiar kan? Itu pun ikhtiar. Jadi sekecil apapun, baik bentuknya cuma gitu doang. Ternyata dan asbab itu Allah mengirimkannya rezeki. Oh itu siapa gitu? Nah karena memang sudah dijamin dia rezeki itu. Janji gitu. Allah terbukti. Iya. Bukan meskipun hanya dengan injak bentuknya DM. Iya bentuknya dehem gitu ya. Tapi beda serang DM-nya Opik kan. Kameramen kita. Iya gitu. Jadi ya dulur RKSB luar biasa kan, bahwa rezeki itu mah sudah dijamin sama Allah. Dan ingat bahwa Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Yang meluaskan dan yang menyempitkan rezeki itu hanya Allah. Tetapi kalian itu sungguh hanya mengejar kesenangan dunia saja gitu ya. Padahal hari akhirat itu lebih panjang, lebih lama gitu. Jadi kenapa kita harus
pengen berlama-lama saja di dunia ini, pengen menumpuk-numpuk harta aja gitu. Tapi ya itu artinya rezeki saya sedang sempit ini. Tong kuku lutus, jangan banyak ngomel, jangan update status, aduh rezekiku lagi sempit, apa segala macam gitu. Minta sama yang memiliki rezeki, minta sama Allah, lapangkan rezeki. Jadi banyak doa-doa gitu ya, urusan. Nah Islam itu kan luar biasa, urusan rezeki ini menjadi perhatian utama. Karena maksudnya tuh perhatian utama tuh perhatian utama manusia gitu ya, banyak sekali pengen. Nah itu, tapi bedakan antara keinginan dan kebutuhan gitu ya. Yang tadi itu kalau kita orientasinya hanya dunia, itu mah cenderung keinginan. Tetapi kalau kita melihat ke depan gitu, bahwa segala sesuatu itu koridornya dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi kita teh harus berbekal dengan rezeki yang keterima sama kita untuk hari akhirat. Berarti kata ya kata Allahnya gitu ya, wabtagi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu maya, carilah pahala akhirat dengan segala sesuatu karunia yang diberikan sama Allah kepada kita. Rizki itu karunia Allah kan, bukan hasil dari usaha kita, bukan karena kita jago, bukan karena kita insinyur, bukan karena kita dokter lantas kita jago melari artos, bukan karena kita jago marketing gitu ya, Allah memberikan rizki, bukan, tetapi Allah saja yang melapangkan rizki, itu hanya Allah. Dan Allah dalam surat tadi menyampaikan bahwa carilah pahala akhirat dengan segala karunia yang aku berikan itu gitu. Tetapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Bagian, bukan milik kita itu mah, cuman bagian kita aja, bagian kecil. Dan jangan berlaku baiklah kepada orang-orang. Jadi artinya bahwa saat rezeki kita terima itu, kita harus ingat sama orang lain, kita harus berbuat baik sama orang lain. Dan ingat, jangan pernah berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ngekewek rezeki itu adalah sebuah kerusakan, Kang. Kita tidak mengenal, mental kita jadi rusak. Kita pengen terus mencari, kita pengen terus menyimpan, kita pengen terus menimbun gitu. Allah mah tidak suka terhadap orang yang berbuat kerusakan seperti itu gitu. Jadi artinya kalau punya rezeki, sok fisoro iwadoro, mau saat sempit keluarkan infaknya, mau saat lapang keluarkan infaknya. Untuk siapa? Untuk siapa? Ininya ya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam rezeki yang diberikan kepada kita itu ada hak orang yang meminta dan tidak meminta. Jadi kalau orang tidak meminta bukan berarti ada siapa teman-teman minta, udah nggak usah gua kasih aja gitu ya, udah nggak minta. Kita juga kalau melihat misalnya ya, dan ini bukan kalau orang Kang sudah memang tertanam bahwa saat mengeluarkan itu artinya rezeki kita itu akan ditambah. Kalau orang sudah memahami itu, yang namanya zakat itu salah satu fungsinya adalah an-numu, untuk menambahkan rezeki, dan untuk at-toharoh, untuk membersihkan rezeki yang ada pada diri kita. Jadi kalau kita sudah menyadari itu, kita mah tidak akan segan berbagi, tidak akan susah untuk memberi gitu kan. Jadi intinya mah gitu. Jadi kalau ya makanya rezeki sempit itu mana sok zakat tara, keluarkan infaknya tara, sok sedekah tara. Buat apa? Nah ini mah hasil usaha gua, ngapain gua kasih ke orang? Sayang banget. Ya, kasang kurang. Ya, ya wajar aja lu disempitin rezekinya kayak begitu gitu ya. Ya, lu juga nggak mau ngasih ke orang, lu gimana Allah mau ngasih lu, mau memudahkan lu gitu dalam mencari rezeki. Ada apa juga di ini aja sendiri gitu ya. Berarti maha besar Allah ya kan? Ya. Ketika bicara rezeki itu adalah bahasanya dikembalikan ke diri kita, pemahaman tentang rezeki itu. Rezeki nu sifatna orang kebutuhan dan keinginan. Ya. Kan tadi jelas ya, beda ya. Kebutuhan dan keinginan. Barangkali penyeimbangnya rasa syukur ya kan? Ya, salah satu bentuk syukur itu adalah dengan mendistribusikan rezeki yang diterima sama kita
Kepada siapa? Ya aturannya kepada kerabat dekat, kepada orang tua kita, kerabat kita di sekeliling, terus diperluas lagi lingkarannya gitu, sampai kalau ini sudah terpenuhi terus diperluas lagi. Makanya kalau Allah wajar saja gitu ya, dengan bersyukur itu Allah menambahkan rezekinya. Jadi ditambahkan rezekinya bukan karena kita jago, tapi karena kita insya Allah kita dekat sama Allah gitu ya, memperbaiki hubungan kita sama Allah, dan kita memang meniatkannya karena Allah gitu. Jadi segala sesuatu juga ya harus diniatkan karena Allah, karena tadi ditarik lagi awalnya adalah kita dalam rangka beribadah bila rezeki ya. Iya kan, dan dulu RKSB dan juga pemirsa channel YouTube Suara Hati Madani ini ya. Ya, Suara Hati. Suara Hati Dani Jaif. Ya. Ini jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya kan. Iya, iya dong. Like terus ya kan. Iya, Tema-tema yang insyaallah menjadi keseharian, dan ya tadi berarti kalau setelah kita mendengar paparan Kang Dani yang banyaknya itu adalah contoh-contoh yang memang bukan hanya contoh manusia biasa seperti kita ya kan? Rasulullah, para nabi juga sudah mencontohkan bagaimana bab mencari rezeki, bagaimana bab ikhtiar yang baik dan yang benar, yang halal itu. Lalu juga tadi ada pengalaman pribadi Akang. Ketika semuanya Allah sudah cukup, kan kenapa masih ada rasa pesimis? Kenapa masih ada rasa stres, takut, yang berprasangka terus ya? Nah, kembali rasa syukur. Kang, nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan bahasanya dulu RKSB dan juga pemirsa Suara Hati, channel YouTube Suara Hati, masih dalam Hikmah Petang bersama dai kita Kang Dani Jaif dengan bahasan menjemput rezeki. Baik, dulur-dulur RKSB dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa YouTube channel Suara Hati Dani Jaif, kembali di program Hikmah Petang. Masih bersama saya dan juga Kang Dani. Kang, izinkan Kang, ada salah satu hadis yang saya coba ini Kang, apa istilahnya, saya catat dan saya sampaikan lah ya, untuk semua penonton dan pendengar. Ini merujuk ke hadis riwayat Al-Hakim nih Kang, tentang rezeki kan. Jadi ternyata bunyinya begini kurang lebih. Janganlah merasa bahwa rizkimu datangnya terlambat. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan meninggal hingga telah datang kepadanya rizki terakhir yang telah ditentukan untuknya. Maka tempuhlah, ini kan, maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Tapi selama kita masih hidup mah ya kan, sebelum meninggal mah rezeki kita tidak pernah terhenti ya kan? Betul, tidak akan pernah putus. Jadi kalau kita rezeki itu putus kalau kita ajalnya sudah tiba gitu. Terus eta berkenaan sama firman Allah juga, ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang merasa di dalam dirinya ada iman, cari makanlah dari sesuatu yang baik gitu ya. Dan bersyukurlah kalau kalian memang benar-benar beribadah kepada Allah. Dan Allah pun membedakan Kang perintahnya, kalau ya ayyuhan nasu kullu min thayyibati halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kedua ayat itu ada di Al-Baqarah Kang. Kalau nggak salah 168, yang satunya yang pertama di 172. Jadi Allah membedakan kalau
seruannya untuk manusia, ya ayuhan nasu, disebutkan cara-cara yang baik dan halalnya disebutkan, tetapi Allah tidak menyebutkan yang halalnya di dalam seruan untuk orang-orang yang beriman. Dan karena orang-orang beriman mah sudah tahu atuh yang halal dan yang haram teh kumaha, tetapi dengan cara-cara yang baiknya Allah menekankan itu. Cara-cara yang baik tadi juga kan di dalam hadisnya gitu, bekerjalah dengan cara-cara yang baik memperoleh rezeki itu sampai diingatkan sama Allah. Iya. Dengan cara-cara yang baik dan halal. Betul. Berarti sebenarnya mereka di antara orang-orang teh anu dina ikhtiar teh apa ya, mengabaikan segala dihalalkan, dipaksakan dihalalkan. Wallahu yuhibbul mufsidin. Ingat, Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang yang mencari rezeki dengan mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang haram itu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan kan. Jadi dalam rezeki dia dapat, seolah-olah dia dapat banyak. Dia pengen dapat miliaran, dia dapat miliaran, dia tumpuk saja terus. Mau caranya dari harta riba, mau caranya dari harta merampok, tetapi tidak ada keberkahan di dalam rezekinya itu. Rezeki dia banyak tetapi untuk berobat, karena harus pasang ring, harus obatin jantung, harus cuci darah, harus segala rupi, harus ngobatin anaknya yang kecelakaan dan sebagainya gitu. Terus saja habis gitu. Kalau kata orang kekinian mah duit curi dimakan setan katanya gitu ya. Ada kan? Ada gitu ya, itu istilahnya mah duit curi dimakan setan cina. Jadi dan banyak orang-orang yang mengakui seperti itu, yang pada akhirnya alhamdulillah saat Allah memberikan hidayah kepadanya serta taufiknya gitu, dia menyadari akan itu. Oh, ternyata gua selama ini hidup dari uang riba teh gitu, gak ada keberkahan, gua capek. Ternyata gua pagi pergi gelap pulang gelap gitu ya, terkesan banyak tetapi banyak dapat cepat habis juga gitu. Tidak ada keberkahan di situ karena kita memang tidak Kang, mendistribusikan, memfungsikan rezeki yang diberikan oleh Allah itu kepada kita sebagaimana layaknya dengan cara-cara yang bersyukur itu gitu. Selalu saja kalau orang-orang yang beriman itu pasti diikuti dengan ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat, ya ayyuhalladzina wa amilus sholihat, wahai orang-orang yang beriman, amal soleh, wahai amal soleh. Jadi intinya mah kalau orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman akan selalu mengedepankan amal soleh itu, bukan amal salah gitu ya. Jadi dalam mencari rezeki pun insya Allah di dalam hatinya teh ya halal gak, ini halal gak ya, ini harus saya lakukan tidak ya gitu. Misalnya menipu orang gitu, tahu bahwa menipu orang itu jahat dan itu haram, orang terkadang tahu kan, tetapi karena terjepit kesempitan gitu ya, merasa bahwa dia itu kalau nggak begini gue nggak akan dapat nih gitu ya, terkadang dia melakukan gitu, menipu orang, padahal juga kalau nggak begitu juga Allah sudah siapkan rezeki buat dia gitu. Kebayang Kang nyawa Allah ini mudah-mudahan tidak menimpa kita ini ya, para penonton Suara Hati dan juga pendengar KSB. Terkadang Kang kalau lagi lemah iman ya, meskipun terniat awan sih Kang, tapi kadang suka terucap ya, pendengar dan penonton semua. Nah, ini rezeki dengan duit. Padahal tadi kan awan Kang kata teh. Iya. Kata kumaha nya saking ku. Iya, makanya kita luruskan niatnya teh, niatnya ibadah. Apalagi buat ayah-ayah yang rezeki itu akan dibawa ke rumah untuk makan anak-anak di rumah, untuk makan istri di rumah gitu ya, sebisa mungkin ayah yang berusaha di luar gitu ya, diberikan rezeki sama Allah, itu tuh bukan berarti hak dia, itu hak orang di rumah. Allah memberikan jatah rezeki orang di rumah melalui ayah gitu. Sok bawa ke rumah, bawanya yang bagaimana? Yang halal. Karena kalau yang haram dibawa ke rumah mah jadi daging, kita sholat, kita ibadah juga ada tertolak atau gitu ya. Tetapi kalau yang sepanjang itu halal, sepanjang itu, dan keberkahan itu Kang, yang namanya keberkahan itu meskipun sedikit, kalau berkah ada nggak akan susah, nggak akan susah. Artinya gini Kang, kalau kita tetap berpaku pada
pada keyakinan, pada keimanan kita berpegang teguh gitu. Dan Allah mah memerintahkannya juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tingkatkan ketakwaan, maka akan diberikan jalan keluar atas segala kesulitan. Nah sekarang kita kesulitan nih cari rezeki dalam kondisi tertentu, sedang kesulitan cari rezeki. Yang ada perintahnya adalah sok tingkatkan ketakwaan. Hoyong naon disolati duha na tong hilap gitu ya. Apa segala macam, mau merengek-rengek minta rezeki juga sama Allah. Ya Allah, Engkau memerintahkan aku meningkatkan ketakwaan. Sok apa? Takwa itu bisa tiga hal gitu Kang, rasa takut gitu ya, khauf itu, dan keinginan untuk terus beribadah, meningkatkan ibadah. Yang ketiga mensucikan diri. Nah kita mah harus introspeksi atuh. Mungkin masih ada dosa kita yang menjadi asbab tertolaknya ikhtiar kita, usaha kita mencari rezeki. Sok ikhtiar, muhasabah gitu, melihat kepada diri sendiri. Dan perintah Allahnya gitu. Dan Allah ini kan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib dalam ayat berikutnya. Maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti tadi kita mengharapkan dari si A, lahirnya dari si B, keluarnya. Ini sudah jawaban lagi, bukti Allah. Nah gitu Kang. Jadi intinya mah ya itu, kalau koridornya ibadah Kang, insya Allah segala sesuatu juga tidak akan dipersulit atau merasa sulit gitu ya, kalau memang itunya sudah koridornya ibadah. Dan kita mah tuh kalau misalnya keluar rumah terus kita maksud ke si A itu tadi, kita mah cukup melihat ke atas gitu. Ya Allah, terkenging dengan rezeki saya mengharapkan sekali. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginanku dalam apa? Tasing isin saat begitu teh. Kitanya harus malu bahwa kita teh meniatkan itu untuk apa? Untuk memenuhi keinginanku, ya Allah, renovasi rumah untuk ini. Tetapi kalau keinginan maksudnya adalah saya perlu sekali, saya membutuhkan dana ini untuk berobat anak, saya membutuhkan dana ini untuk membayar kontrakan rumah. Kalau dengan asbab ada hifzun nafsnya gitu Kang, ada prioritas kehidupan yang kalau tidak ada rezeki itu, kalau tidak ada uang itu tidak kita dapatkan, anak akan terlantar, anak tidak bisa keluar dari rumah sakit, rumah akan dijabel sama pemilik rumah. Atau kalau sudah mepet-mepet gitu, itu artinya kebutuhan. Dan itu insya Allah Kang, Allah pasti memberikannya. Tetapi ya itu, wa may yattaqillaha, sok tingkatkan dulu ketakwaan gitu pun. Yang memberi rezeki itu wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sebab turunnya rezeki ada di langit. Jadi atas kita mah hanya harus meningkatkan ketakwaan, sok insya Allah segala rupi juga dimudahkan sama Allah. Allah mah untuk mempermudah kita, bukan untuk yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mah ingin mempermudah kita kan, bukan untuk mempersulit diri sendiri. Nah, gitu. Dalam ngadang tadi dongeng-dongeng tadi, ternyata diri kita yang mempersulit diri kita. Iya, yang tapi kadang kita tuh suka nyalahin orang, suzon kabar. Iya. Kanu maha. Iya, terus bagaimana kalau perilaku kita begitu, bagaimana Allah mau mempermudah urusan kita? Jadi saking gua yang enak nih kan, saking gua pengen enaknya aja nih. Ya. Diam saya mah cukup kudoa we cenah. Iya. Iya, ada. Jadi cenah, udah saya mah cukup kudoa we cenah kayak datang sorangan. Iya, ada. Itu seperti yang benar, tapi kok iya, ada Kang. Kisah ini mah imam yang terkenal Kang, imam bersama muridnya gitu ya. Berbicara masalah rezeki guntreng seperti ini gitu ya, seperti apa, bahwa rezeki mah sudah dijamin sama Allah gitu. Ya, yang muridnya berpendapat tidak, kita harus berusaha gitu. Oh iya, baik, tapi ya ini mah dua-duanya sudah benar-benar paham dengan segala sesuatu tentang urusan rezeki gitu ya. Dan dua-duanya juga dekat sama Allah gitu. Nah sudah, ya pada suatu hari yang muridnya ini keluar Kang, pergi, nah situ ada yang panen anggur. Panen anggur, wah panen anggur luar biasa Mas. Dia membantu
membantu panen anggur. Oh, sampai pada akhir selesai pekerjaannya, dia diberikan banyak potongan anggur. Ini untuk terima kasih. Gitu. Iya, terima kasih sudah bekerja. Masya Allah tuh. Dia merasa benar dengan pendapatnya bahwa harus ikhtiar gitu. Nah, udah dibawa nih sama guru ke gurunya datang. Ya guru, ya Syekh, lihat saya diberi banyak anggur ini karena saya bekerja tadi berikhtiar untuk mencari rezeki itu. Gurunya tersenyum aja gitu. Oh iya, mangga silakan guru, kita menikmati sama-sama anggur ini. Kita pergi dinikmati. Ya, kamu betul, Cina, kamu sudah bekerja dapat anggur. Tapi saya juga bisa menikmati anggur yang sama dengan kamu, Cina, tanpa saya harus pergi kemana-mana. Rezeki itu datang kepada saya dengan kamu yang membawakannya perantaramu. Kang, sok badenu mana milihnya? Dua-duanya dekat sama Allah. Jadi artinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja itu terbukti gitu ya. Yang penting tingkatkan ketakwaan. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Menuju sempit rezeki, sok tingkatkan ketakwaan. Terkesan tidak mahal atulah hubungannya. Hubungannya itu ya kalau di dalam dirinya tidak ada iman. Kalau ada iman maka itu akan melihatnya sebagai sesuatu kesempatan emas. Sebagai satu, wah ini berarti gue sedang lalai ini, Allah menyempitkan rezeki saya gitu. Dan dengan begitu kan ya kitanya akan lebih termotivasi. Tetapi ya jangan terus jadi pamrih. Oke kak, Allahnya ya Allah saya ada meningkatkan ketakwaan saking ku bebas segmentan enggak lo. Iya, saking ku dibebaskan teh ya. segala rupa di surga. Iya. Ada orang terus naon, terus berbuat naon ya. Iya. Jangan meminta terus sama Allah. Iya, jangan meminta terus, bebas Kang. Ada sebuah ungkapannya, you can ask me anything but the time is my domain. So, kamu mau meminta apa kepada iya, kamu mau minta apa, tapi waktunya ingat, waktunya hanya saya yang menguasai. Kapan itu diberikan, kapan itu tidak diberikan, gitu ya. Dan itu jadi ya memang begitu Kang, Allah mah gitu ya, dengan sifat Maha Rahman, Maha Rahimnya gitu. Berarti Kang, punten Kang, berarti konteks tema kita ya, bahasan kita menjemput rezeki itu barangkali kalau bicara iman, takwa dan rasa syukur itu pilar-pilarnya ya Kang. Iya. Tetiasa dihalingkan ya. Iya. Iya. Terus jantan tuntunan kedah gitu. Iya. Itu dalam rangka koridor mencari kenikmatan ya kan, karena orang yang kenikmatan dan keselamatan, orang yang platform berpikirnya berbeda tidak akan berpendapat seperti itu kan. Ya maksudnya lakum dinukum waliyadin saja, sok aja kalau mereka berpendapat seperti itu. Jangan saukur dulu meh nuju deket sareng Kang Dani lantas bicara iman, takwa dan syukur. Kita cakap sareng Kang Dani panik pesimis deh. Iya. Iya, makanya itu apa Kang tadi itu walikuling darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Orang-orang itu mempunyai derajat, mempunyai apa tingkatannya sendiri-sendiri terkadung apa yang diperbuatnya. Dan Allah Maha melihat atas segala sesuatu yang diperbuat oleh kita semua. Gitu. Jadi kalau usaha kita kerasnya dalam apa? Dalam mencari rezeki, dalam memperbaiki hubungan kita sama Allah. Jadi kita juga jangan sirik. Ada Cina banyak orang yang sholat itu, zakat tara, tapi rezekinya terus aja. Segala sesuatu itu juga ujian, itu ujiannya buat dia gitu. Tetapi yang paling utama adalah apa dalam kaidah ujian itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kita semua siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kalau mengacu kepada itu gitu, ya kita lihat aja. Kalau kita lihat memang nggak sholat nggak itu sebuah perbuatan baik gitunya, ya pasti ujungnya baik. Tetapi kalau melihat itu dalam tuntunan ajaran Islam gitu, hal itu bukan sesuatu yang baik. Kita lihat akhirnya seperti apa gitu. Iya Kang. Nah ini sudah mulai masuk ke ranah-ranah kesimpulan untuk kita kali ini Kang. Ya kembali apa istilahnya dulu KSP dan juga pemirsa Suara Hati dari Jive. Tentu waktu 30 menit 1 jam itu
akhiran ya Kang, Iya. kalau talabul ilmu ya. Iya. Tapi kita cekap-cekap kena ngelakan Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan kita Ya. dipaparin yiswa ya, umur yang Amin, panjang, sehat amin, dan sebagainya. Nah Kang, berarti saya coba simpulkan versi saya Ya, Kang, ya, Kang ya. apa ya Kang? Ya. Ketika kita mengalami rasa putus asa ya, Mhm. kekhawatiran yang berlebih tentang bab rezeki gitu ya Kang ya, Ya. rasanya apa istilahnya ya, harusnya hal itu sudah tidak lagi terjadi Ya. dalam diri kita. Ya. Ya optimis saja Iya. dengan iman, takwa, Ya. dengan Ya. ikhtiar cara kita. Ya. Mau itu bentuknya menjemput rezeki kita, bentuk ikhtiar Ya. kan. Ya. Badai icalan asing gitu. Ya. Ya. Badai jadi pengusaha, Ya. seperti akang gaduh kafe gitu ya, Ya. musisi lain sebagainya. Ya. Ya. Artinya jalani aja ya. Ya. Yang penting mungkin kesimpulannya dari Kang ya, iman, Ya. takwa dan rasa syukur lah ya. Betul. Yang penting, yang paling penting segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita terima itu lebih mendekatkan kita sama Allah. Kang, itu yang paling penting mah. Kenapa kita disempitkan rezekinya? Allah teh senang dengan rengekan kita di saat kita jam 2 pagi bangun, jam 3 pagi bangun. Ya Allah, lapangkan rezekiku, ya Allah, lapangkan rezekiku. Allah senang saat duha kita merengek lagi, nangis lagi. Kenapa atuh kamu teh? Ya Allah, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Eta garis bawahi wa ibadika sholihin, yang diberikan kepada orang-orang yang soleh kan. Ya Allah, berikan rezeki, kalau ada di langit turunkan, kalau ada di bumi keluarkan, kalau sukar mudahkan, kalau haram sucikanlah ya Allah. Berikanlah rezeki dengan kekuatan petunjukmu, dengan kelapangan cara-caramu, dengan berikanlah rezeki kepadaku seperti yang kau berikan kepada orang-orang yang soleh. Ayo, nama pertanyaannya, kita sudah jadi orang soleh belum? Pahala ya. Ya, pertanyaan. Jadi balik lagi ke muhasabah Kang. Muhasabah diri ya. Nya atuh merenang urang can solehnya pantas we rezeki ti langit hese turun, isi ti rezeki ti bumi hese keluar. Gitu ya, anu sulit hese dimudahkan. Buat Allah memudah sekali untuk memudahkan segala sesuatu yang kita anggap sulit gitu Kang. Baik Kang, Ya. Akang, subhanallah ini masya Allah luar biasa Kang, betah abdi Kang. Allah. Mudah-mudahan pendengar radio RKSB dan juga pemirsa YouTube channel Suara Hati dan Ijab juga bisa terus bersama kita kan. Tapi Amin. apa daya nih Kang, Amin. waktu Ya. juga anu kagungan ya kan. Iya, betul. Ya meskipun hanya ya simpel gitu waktunya sebatas Simpel, ya. 1 jam kurang ya. Iya, Tapi mudah-mudahan iya. bisa berarti Kang. Iya. Akan bisa berkenan Kang di akhir Iya. perjumpaan kita sore hari ini untuk Iya. berbagi doa Kang. Iya, iya. Supaya kita lebih termotivasi untuk bisa beribadah Ya, di jalan Allah Kang. ya, amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ansar wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa amalan mutaqabbalan. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin Kang, hatur nuhun. Ya, Insyaallah alhamdulillah. mudah-mudahan kasih pasian, kesehatan ya Kang. Amin, amin, Minggu depan kita alhamdulillah. jumpa lagi. Insyaallah. Dan terima kasih untuk dul-dul RKSB dan jangan lupa ya Kang, itu yang Ya. ingin, yang barangkali ada komentar Betul, atau ingin betul. berbagi apa ya, ada curhatan gitu Ya, ya, ada ya. yang mau dikonsulkan Ya. terkait tema gitu ya, Ya. boleh didiskusikan dengan kita ya Betul. Kang, melalui kolom komentar di YouTube channel. Iya, Gitu. iya, betul. Lalu juga terima kasih, ini tempatnya Kang, masya Allah jam Ya, setiap hari kita ketemu di Saji terima ini Kang. kasih. Ya, sudah berkenan Kang Raka, alhamdulillah. Iya, insya Allah kita jumpa lagi dari kesempatan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kelebihan, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan tempatnya manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.